Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fargani Ridwan, NIM 21021112231, kelas manajemen 1E. Saya akan menjawab pertanyaan Pancasila yang pertama. Pertanyaan pertama, pengertian filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis, dengan mendalami sebab-sebab terdahulu, lalu dijabarkan secara teoristis dan mendasar. Selain pengertian di atas, dalam pengertiannya filsafat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Adapun secara terminologis, terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, upaya spekulatif. Yang kedua, upaya untuk melukis realitas akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya seperti sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, serta nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas pengandaian dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Pertanyaan yang kedua, sifat filsafat. Sifat filsafat yang pertama, idealisme. Idealisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Yang kedua, rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Yang keempat, dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menyebutkan bahwa realitas itu terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Yang kelima, positivisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19 dengan dasar pemikiran sumber pengetahuan berasal dari apa yang diketahui, nyata, dan hal yang pasti. Pertanyaan yang ketiga, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. 1. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grundslag. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertanyaan yang keempat, landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. 3. Tentang watak pengetahuan manusia. 3.
Landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Pertanyaan yang kelima, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi, antara lain: pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu, sosial, dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Pertanyaan yang keenam, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat, antara lain: yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian video untuk menjawab pertanyaan Pancasila. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.